Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salsabila Fadila Safina, nomor NIM 2406251142, dan saya akan menjelaskan tentang eh, metode praktikum pada mata kuliah web camp. Nah, sekarang tuh pada 5 web programming. Nah, eh, di samping sebelah kiri adalah kode yang sudah saya tuliskan pada aplikasi VS Code pada modulnya. Nah, di sini ada fungsi MySum yang dibuat dengan dua parameter, yaitu parameter num dan parameter num_x dan num_y. Nah, pada bawahnya yaitu pada parameter total ini menyimpan hasil penjumlahan dari num_x dan num_y. Nah, kemudian dikembalikanlah pada total ini, di return, dipanggil. Nah, kemudian parameter myNumber ini dimulai dari angka 0. Nah, ini tuh dicetak sebelum fungsi di fungsinya dipanggil. Nah, ini ada keterangannya untuk keterangan. Nah, kemudian yang selanjutnya fungsi my parameter myNumber ini dipanggil dengan fungsi mySum 3 sama 4. Nah, yang pada akhirnya setelah dijumlahkan di sini tadi, hasilnya akan menjadi 7. Jadi setelah fungsi dijalankan, myNumber intinya menjadi 7. Nah, kesimpulannya, fungsi ini bisa menginput melalui parameter dan mengembalikan hasil melalui return ini. Nah, nilai hasil kembalian bisa ditampung ke variabel pada lebih rapi karena logika penjumlahan ditulis sekali di dalam fungsinya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2 itu return value. Oke, nah pada return value ini fungsi itu deklarasikan menggunakan int ini. Nah, kemudian dipanggil lagi di return itu 10. Dan apakah hasilnya? Hasilnya 10, sesuai dengan tidak error karena kode ini itu sudah sesuai karena 10 adalah integer, int ini integer. Kemudian yang nomor 2, yang B, yang ini ya, dia fungsi ini yang dipanggil itu int, sedangkan yang di sini tuh 10. Dan ini merupakan string, dan jika di run, meskipun 10 ini kalau dalam bahasa Inggris artinya 10, tapi kalau dijalankan dia akan error. Kenapa? Karena tidak sesuai. Yang seharusnya 10 ini string, tapi deklarasinya ini menggunakan integer, jadi error. Ini yang C. Yang C ini dia deklarasinya sudah benar, yaitu menggunakan string, dan di 10 ini merupakan string. Jadi jika ia dijalankan C, maka akan muncul 10 karena 10 merupakan string. Kemudian
parameter bebas. Parameter bebas buat fungsi yang menerima beberapa parameter dengan tipe integer dan menentukan angka terbesar dari parameter. Digunakan parameter bebas di research teori pada. Nah, di sini fungsi dituliskan dengan tanpa parameter yang seperti tadi itu, dan itu karena argumennya itu bebas, parameter bebas. Nah, dan di Fans 6 ini itu untuk mengecek berapa banyak argumen yang dikirim. Jika 0, langsung dikembalikan pada false ini. Dan jika 0 ini, maka dikembalikan pada false. Nah, kemudian yang Fans get ours itu mengambil semua argumen pada array dan disimpan ke ours. Elemen pertama dijadikan nilai terbesar, sementara max itu sama dengan x0. Nah, di sini tuh ada perulangan for each. Nah, perulangan for each ini untuk apa? Untuk menjadikan setiap elemen jika ada yang lebih besar dari max, maka nilai max berbarui. Nah, kita langsung eksekusi. Misal ini, get max. Ini untuk mencari nilai yang paling besar. Nah, pada satu dalam kurung ini itu nilai yang paling besar kan 20. Untuk yang kedua nilai yang paling besar kan 30. Dan untuk yang terakhir ini nilai yang terbesar kan 40. Nah, jika dijalankan itu ini akan memunculkan nilai yang paling besar, itu 20, 30, 40. Nah, sesuai dengan yang di kodenya, nilai max selalu diperbarui, dan akhirnya dia akan memberikan nilai yang selanjutnya. Kemudian kita ke Jadi saya akan menjelaskan bagian dalam program publikasi yang bersatu ini dan yang merupakan perhitungan nilai pangkat. Nah, yang pertama ini kan di sini tuh ada fungsi Fibonacci. Kemudian fungsi ini itu digunakan untuk menghitung bilangan Fibonacci dengan parameter n ini tadi sebagai urutan Fibonacci yang akan dicari. Nah, selanjutnya itu terdapat base case. Nah, base case ini yang mana jika nilainya n ini sama dengan 0, maka akan mengembalikan 0 dan juga 1. Jika nilainya adalah 1, akan mengembalikan 1. Nah, di sini juga ada untuk return Fibonacci ini, fungsinya itu memanggil dirinya sendiri untuk menghitung dua parameter yang dengan nilai sebelumnya, ya kayak rumusnya Fibonacci gitu. Nah, kita langsung ke untuk pemanggilannya kan Fibonacci rekursif HP. Nah,
Jika ia nilainya adalah 0, maka ia akan membagi 0. Dan juga 1, juga 1 yang dipanggil ini juga 5. Nah, ini 7, 13 ini bagaimana caranya? Nah, Fibonacci itu memanggil dua nilai sebelumnya. Nah, 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan nilai selanjutnya, misal ya, C0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian yang ini lanjut 1 tambah 1 sama dengan 2. Lanjut 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 3. Oh, di bawahnya 2 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian 3 tambah 5 sama dengan 8. Kita 11. Nah, jadi maksudnya ini apa? Fibonacci yang ke 0 hanya seperti di sini. Fibonacci ke 0 adalah 0. Fibonacci yang ke 1. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kenapa 7 ini tuh 13? Karena ini urutan ke 7 nah memiliki Fibonacci 13. Hasilnya itu 13. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang pertama ini 0. Nah, 7. Itu nah, yang 10 hasilnya 55 ini jadi itu dihitung mulai 10 sampai 5. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke yang perhitungan nilai pangkat. Kodenya yaitu ini memiliki function dengan parameter x dan y, dan base case-nya yaitu jika parameter y adalah 0 maka akan mengembalikan 1. Nah, yang mana base case-nya ini jadi misal ini hasilnya 0 maka yang ditampilkan adalah 1 situ. Nah, pada bagian rekursinya ini kan kita return parameter x dengan function power yang di atas tadi dan ini. Nah, kita langsung lihat aja biar tahu.
Nah, di sini tuh ada contoh power 2 pangkat 3. Nah, power 2, 3. Nah, di sini hasilnya 8. Jadi, 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3. Kan hasilnya 8. 3 pangkat 4, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Nah, seperti itu juga untuk selanjutnya. Jadi, itu adalah contoh pemanggilan dari pangkat rekursif. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.